Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Aku tidak bisa mengalahkannya, jadi aku akan mundur dulu. Ketika Xiao Yuting kembali, dia baru saja bertemu dengan tatapan membunuh Feng Linglong, dia buru-buru bersembunyi di belakang Luo Li, dan mengucapkan kalimat itu dengan lemah. Xiao Yuting, Xiao Yan, keduanya bermarga Xiao. Meskipun mereka mendapat perintah Luo Li, Xiao Yuting datang ketika dia melancarkan serangan. Jika tidak ada hantu di antara mereka berdua, Feng Linglong tidak akan percaya. Melirik tajam ke arah Xiao Yuting, yang setengah kepalanya terbuka, Feng Linglong menghela nafas dan berkata kepada Xiao Yuting, lupakan saja kali ini, tapi aku juga harap kamu mengingat identitasmu. Jika itu di kota Roh Kudus, bahkan jika dia adalah milikmu, saudara, aku juga tidak akan berbelas kasih. Bagaimanapun, sistem kota Roh Kudus tidak akan berubah. Xiao Yuting terkejut, tapi tetap mengangguk. Ketegasan kota Roh Kudus jelas tidak sebanding di sini. Jika Xiao Yan muncul di kota Roh Kudus, maka Kaisar Abadi mungkin akan muncul pada saat itu. Bahkan Xiao Yuting tidak akan mampu melindungi Xiao Yan pada waktu itu. Mengapa Sister Yunyan tidak kembali? Sepertinya Sister Yunyan tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Xiao Yuting menghindari tatapan Feng Linglong dan mengatakan ini dengan lemah. Itu benar, terlepas dari perintah Luo Li, Ling Yunyan tidak berniat untuk berhenti. Meskipun ada hierarki yang ketat di kota Roh Kudus, itu bukan kota Roh Kudus saat ini, level ini tidak berlaku untuk Ling Yunyan. Oleh karena itu, Ling Yunyan secara langsung dan selektif mengabaikan perintah Luo Li. Cahaya putih memancar dari jari Ling Yunyan dan mengenai pedang panjang di tangan Zhang Qian. Tiba-tiba, pedang panjang di tangan Zhang Qian tertekuk perlahan di bawah aksi kekuatan besar. Betapa kuatnya ketakutan. Di bawah kekuatan besar ini, tubuh Zhang Qian langsung mundur, tetapi meninggalkan goresan yang dalam di tanah. Ding! Melihat pedang panjang yang akan patah, Zhang Qian mengerahkan kekuatan, dan pedang panjang itu tiba-tiba kembali ke bentuk aslinya lagi, membuat suara yang tajam. Setelah Ling Yunyan memukul mundur Zhang Qian, dia mengayunkan pedang panjang dengan ringan di tangannya, dan segera mengeluarkan bayangan pedang, dan tiba-tiba menusuk ke arah Matao. Wajah Matao berubah, dan kemudian tangannya bersilang, dan tiba-tiba sebuah dinding tanah berdiri di depannya. Pedang panjang di tangan Ling Yunyan menusuk langsung ke dinding bumi ini, dan pada saat ini, tombak panjang Wen Lin menusuk langsung ke Ling Yunyan. Mungkin dia memperhatikan penarikan Xiao Yuting dan Feng Linglong dari sisi lain, meskipun Wen Lin memulai dengan cepat, kekuatannya sedikit berkurang. Melihat tombak yang ditikam ke arahnya, Ling Yunyan mengulurkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya dan mendarat di pedang. Tiba-tiba, pedang panjang itu perlahan-lahan bengkok. Saat tombak itu hendak datang padanya, Ling Yun perlahan-lahan lepaskan pedangmu, jari telunjuk. Menggunakan kekuatan pedang panjang untuk memulihkan tubuhnya, dia mengangkat kakinya dari tanah dan menginjak badan pistol. Kemudian dia membalik pergelangan tangannya, dan tombak panjang yang ditumpuk Matao tiba-tiba muncul retak dan meledak terbuka. Ling Yunyan mengambil keuntungan dari situasi ini dan muncul di belakang Wen Lin. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Wen Lin pada dasarnya tidak membiarkannya pergi. Pedang panjang di tangan Ling Yunyan telah menusuk punggung Matao. Namun, pada saat ini, sebuah pukulan tiba-tiba menghantam tubuh Ling Yunyan. Ling Yunyan buru-buru melawan dengan tangan kirinya. Ledakan, kedua tinju bertabrakan, dan tubuh Ling Yunyan segera mundur. Pedang yang menusuk Wen Lin juga gagal secara langsung. Tembakan ini secara alami adalah Xiao Yan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yuting, Xiao Yan secara alami bergegas kembali ke sini. Kecepatan dan keterampilan bertarung Ling Yunyan terlalu mesum, bahkan Xiao Yan hanya bisa menahannya jika dia menghadapinya dengan sepenuh hati. Ketika Xiao Yan tiba, Jin Hua, yang ditolak oleh Ling Yunyan, dan Zhang Qian pada dasarnya bergegas kembali, dan kelima orang itu telah membentuk pengepungan terhadap Ling Yunyan. Ini bukan kota Roh Kudus, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Aku harap kamu tidak mempermalukan kami. Xiao Yan memandang Ling Yunyan dan mengambil inisiatif untuk minggir. Sekarang baik Feng Linglong dan Xiao Yuting telah membuat konsesi, Xiao Yan tidak dapat dikelilingi oleh sekelompok orang sendirian. Ling Yunyan melirik Xiao Yan, alisnya berkerut, dia hanya mendengus, lalu sosoknya melintas dan muncul di luar pengepungan Xiao Yan.
Xiao Yan menatap Ling Yunyan yang pergi dan akhirnya menghela nafas lega. Selama Ling Yunyan mundur, maka semuanya sudah berakhir. Saudari Yunyan, bukannya kami tidak bekerja sama denganmu, kaptenlah yang menyuruh kami mundur. Kau boleh tidak patuh, tapi kami harus patuh. Suara sebagai Feng Linglong barusan. Ling Yunyan tidak melihat Luoli atau Xiao Yuting dari awal hingga akhir, seolah-olah kedua orang ini tidak ada sama sekali. Dia tidak akan menyalahkan siapapun atas kegagalan ini, dia hanya akan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Jika kamu cukup kuat, maka keempat atau bahkan 5 orang tadi semuanya akan berubah menjadi mayat. Oleh karena itu, satu-satunya suara Ling Yunyan yang mengepalkan tinjunya bisa terdengar di sekitar, dan tidak ada suara sama sekali. Ayo kita lakukan hari ini, kita memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Selain itu, ada sekelompok orang yang telah tiba. Lebih baik kita tidak bertemu mereka untuk saat ini, kata Luoli. Yanran, apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah kamu ingin tinggal di sisi Xiao Yan, atau membawa anak ini bersama kami? Luoli berkata kepada Nalan Yanran, dan kemudian Luoli berkata kepada Yang Chen, tentu saja kamu juga bisa bergabung, kita. Guru, bagaimana menurutmu? Nalan Yanran memandang Yun Yun dan berkata, kamu dan Yanran membawa anak ini bersama mereka, dan aku akan tinggal di tempatmu. Kata Yun Yun kepada Yang Chen tanpa menjawab kata-kata Nalan Yanran. Tapi, tim Yan, Yang Chen melirik ke sisi Xiao Yan. Pada saat ini, mereka tidak memberitahu Xiao Yan apapun, dan agak tidak pantas bagi mereka untuk pergi seperti ini. Aku akan menjelaskannya di sana, kata Yun Yun kepada Yang Chen. Meskipun Yun Yun tidak tahu mengapa Luoli begitu cemas, dia tahu bahwa Luoli tidak memberi mereka banyak waktu untuk berpikir. Yun Yun secara alami tahu betapa kuatnya musuh yang dihadapi Xiao Yan di belakang, dan membawa seorang anak hanya bisa menjadi hambatan. Dia juga menyadari arogansi Xiao Yan. Dengan arogansi Xiao Yan, jika tidak sampai ke titik terakhir, Xiao Yan tidak akan pernah membiarkan orang lain membantunya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menunggu Yang Chen pergi sebelum memberitahunya tentang masalah ini Xiao Yan. Yang Chen memandang anak di lengannya, lalu melirik Xiao Yan di kejauhan, dan kemudian berkata kepada Yun Yun, kalau begitu, aku akan menyerahkan segalanya padamu. Dia tahu bahwa setelah pertukaran identitas antara keduanya, Yun Yun akan menanggung risiko yang awalnya menjadi miliknya. Guru, Nalan Yanran menatap Yun Yun, air matanya kembali berlinang, betapa dia ingin bisa bertarung berdampingan dengan gurunya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak hanya tidak bisa membantu Yun Yun dengan cara apapun, tapi dia akan menjadi The Drag of Yun Yun. Karena itu, tidak peduli seberapa enggan dia, Nalan Yanran harus pergi. Oke, sekarang kamu juga seorang guru. Guru tidak di sisimu, jaga dirimu. Yun Yun menatap Nalan Yanran dan menyeka air mata dari sudut matanya untuk Nalan Yanran. Oke, ini bukan tentang hidup dan mati. Jika kita terhuyung-huyung di alam rahasia ruang dan waktu, maka sampai jumpa di kota Roh Kudus. Luoli berkata kepada Yun Yun. Yang Chen dan Xiao Yan berbeda. Bagaimanapun, Yang Chen tidak terlibat dalam aksi aliansi hitam. Anggota pasukan penjaga perdamaian di kota Roh Kudus tidak memiliki pendapat tentang penambahan 2 orang, apalagi memiliki anak. Mereka akan melakukan segala daya mereka untuk melindungi mereka. Dan Yang Chen juga dapat memasuki kota Roh Kudus dengan lancar, dan tidak akan ditangkap sebagai buronan. Jadi pertukaran identitas Yun Yun dan Yang Chen akan menjadi pilihan terbaik. Setelah diskusi, Luoli tidak tinggal lebih lama. Kedua anggota pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus pertama berjalan ke kejauhan, diikuti oleh Feng Linglong dan Xiao Yuting, lalu Yang Chen dengan Yang Dan, diikuti oleh Nalan Yanran. Kemudian ada anggota lain dari pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, dan yang terakhir adalah Luoli. Sekelompok orang secara bertahap menghilang dari pandangan semua orang. Yun Yun memandang sekelompok orang yang menghilang, tidak terlalu gugup. Karena kekhasan pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, bahkan orang-orang di negara adidaya tidak akan melakukan apapun pada mereka. Terlebih lagi, justru karena kekhasan mereka, bahkan jika seseorang melihat bayinya, tidak ada yang akan merasakan sesuatu yang salah. Dari kejauhan, Xiao Yan menyaksikan adegan ini. Bahkan jika Yun Yun tidak menjelaskannya pada dirinya sendiri, Xiao Yan langsung mengerti apa yang terjadi dari pergantian personel. Xiao Yan tidak tahu, jika Yang Chen menjelaskan semuanya kepadanya,
haruskah dia mempertahankannya atau membiarkannya mengikuti yang lain? Meskipun dia tidak mengatakannya, dia juga tahu bahwa jika anak itu mengikutinya, kemungkinan untuk bisa keluar dari alam rahasia ruang dan waktu hampir nol. Lagi pula, lawannya bukan satu atau dua, tetapi banyak orang yang sombong. Di belakang Xiao Yan, Ma Tao dan yang lainnya masih sedikit enggan, meskipun mereka tahu bahwa ini adalah cara terbaik. Namun, itu masih menyedihkan, hanya karena mereka terlalu lemah untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka. Kamu tinggal di sini, ada beberapa hal yang harus aku tangani, dan kemudian aku akan mengambil kembali air murni itu. Ketika Xiao Yan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia berjalan langsung menuju Yun Yun. Dari saat mereka hanya memegang kepalan tangan mereka, Xiao Yan tahu bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa, orang-orang ini harus tahu apa yang harus dilakukan. Ketika orang-orang dari keluarga Lan dan pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus mundur, mereka yang berada di sela-sela dari awal hingga akhir-akhirnya merasa lega. Kekaguman asli untuk Hualong dan Xiao Tianhu telah lama memudar, dan lingkaran cahaya di sekitar mereka benar-benar menghilang. Meskipun mereka sangat kuat, dibandingkan dengan monster dalam kelompok monster ini, mereka sudah tidak signifikan. Tentu saja, melihat sosok hitam itu, orang-orang ini juga memiliki sedikit lebih banyak rasa takut, dan tentu saja sedikit kekaguman. Mampu menukar api surgawi dan air surgawi yang berharga untuk seorang anak sudah cukup untuk melihat kebenarannya. Mampu bertahan dari serangan badai Feng Linglong tanpa cedera sudah cukup untuk melihat keberaniannya. Orang seperti itu jelas bukan peran yang bisa diprovokasi. Tentu saja, setelah berjam-jam mengamati, seseorang telah mengenali identitas Xiao Yan. Segera, rasanya benar, bagaimana mungkin seseorang yang bisa menghancurkan aula cabang Liga Hitam tidak kuat? Xiao Yan berjalan menuju Yun Yun selangkah demi selangkah, melihat keindahan di depannya, Xiao Yan selalu merasa sedikit tak tertahankan. Jika adegan itu tidak terjadi, itu akan bagus. Dengan begitu, dia tidak akan bersembunyi dari dirinya sendiri. Apa yang terjadi di awal memang salahku. Tidak peduli seberapa besar kamu membenciku atau membenciku, aku akan menerimanya. Namun, aku masih berharap kamu dapat membantuku membangun kembali Tianfu. Sebuah Tianfu yang dapat melindungi benua Doqi kita, di benua ini, akan ada semakin banyak orang dari benua Doqi. Saya harap pada saat itu, mereka dapat memiliki rumah sendiri, dan tidak lagi menjalani kehidupan berkeliaran. Xiao Yan memandang Yun Yun, perlahan rentangkan tanganmu. Dia mengundang Yun Yun, bukan untuk dirinya sendiri, juga bukan untuk timnya. Tetapi untuk masa depan benua Doqi, untuk semakin banyak orang. Sama seperti pendirian Tianfu di benua Doqi, dia membutuhkan bantuan Yun Yun. Di benua baru ini, sekali lagi bangun benua Doqi yang terkenal. Tubuh Yun Yun gemetar, dan setelah memikirkannya, dia segera berkata kepada Xiao Yan, kamu bisa mempertimbangkannya. Ketika Yun Yun selesai mengatakan ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan langsung menuju Zhang Qian dan yang lainnya. Meskipun Yun Yun tidak akrab dengan orang-orang ini, dia pasti tidak asing. Setidaknya Yun Yun tidak akan membingungkan nama mereka. Dapat mempertimbangkannya. Ketika Xiao Yan mendengar dua kata ini, senyum muncul di wajahnya. Meskipun kalimat ini tidak mengungkapkan sikapnya, Xiao Yan tahu bahwa 90% dari mereka bisa berhasil. Di sisi tanah kerusuhan, meskipun Xiao Jian sementara menjabat sebagai penguasa istana, Xiao Yan perlu membangun wilayah Tianfu lain di luar tanah kerusuhan. Jika Yun Yun campur tangan, maka bahkan negara adidaya tidak perlu campur tangan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu kekuatan apa yang ada di belakang Yun Yun, bisa dilihat dari serangan Yun Yun pada Black Lions bahwa Black Lions bahkan tidak mengumumkan informasi Yun Yun, kekuatan di balik Yun Yun pasti tidak lemah. Sekarang Yun Yun telah memilih untuk tinggal, Xiao Yan juga lega, hal-hal lain dapat dikesampingkan terlebih dahulu, hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan masalah air murni. Air pemurnian melibatkan orang mesum Bu Suantong, bahkan Xiao Yan harus berhati-hati, siapa yang tahu kapan orang cabul itu akan menemukan dirinya untuk air pemurnian. Mata Xiao Yan jatuh ke medan perang untuk air murni. Pada saat ini, sudah ada banyak mayat yang menumpuk di medan perang itu. Air yang dimurnikan tidak akan pernah bertahan lebih lama dari setengah batang dupa di tangan seseorang. Namun, mata Xiao Yan melewati persaingan untuk mendapatkan air murni, dan secara tak terduga menemukan lebih dari selusin orang. Kecuali yang dipimpin oleh selusin orang,
Semuanya mengenakan Xingyi dan memiliki aura yang tenang. Terutama dua orang yang menjaga wanita berkepala itu juga bertarung dengan makhluk abadi. Dan orang di kepala adalah seorang wanita dengan gaun putih dan kerudung. Ini dia lagi, kebetulan sekali. Xiao Yan memandang Bao Yaner di depannya, ekspresi terkejut di wajahnya. Sejak awal ketika Bao Yaner menghadapi sekelompok orang dari persekutuan alkemis, Xiao Yan tahu bahwa tanpa menunjukkan kelemahan, pasti ada kekuatan di belakang Bao Yaner yang akan membuat persekutuan alkemis merasa takut. Hanya ada satu atau dua kekuatan yang bisa membuat alkemis guild ketakutan, tapi Xiao Yan masih sedikit tidak mengerti. Kekuatan super mana yang menjadi kekuatan di belakangnya. Tentu saja, yang lebih dipedulikan Xiao Yan adalah kalimat itu, apakah itu berarti membayar kembali nyawamu? Apakah itu pertama kalinya Bao Yaner bertemu Bao Yaner ketika dia memasuki tanah kerusuhan? Bao Yaner menyelamatkan dirinya dari pengepungan, atau setelah pelelangan di tanah kerusuhan berakhir, ketika dia menghadapi kecaman dari persekutuan alkemis, wanita ini selalu muncul saat Xiao Yan sangat membutuhkannya. Dan hanya ada satu alasan untuk penampilannya, dan itu adalah untuk membayar nyawanya sendiri. Xiao Yan masih ingat dengan jelas bahwa dia pernah memperlakukan Bao Yaner saat itu. Jika Anda ingin membayar kembali hidup saya, maka Anda harus membayar kembali hidup saya, bukan Anda dengan bantuan keluarga Anda. Pada saat ini, ketika mereka bertemu lagi, Xiao Yan tidak tahu apakah mereka musuh atau teman saat ini. Jika itu adalah teman, untungnya tidak perlu bertemu dengan pedang dan tentara. Jika itu adalah musuh, maka pihak Xiao Yan tampaknya dalam masalah. Dua makhluk abadi yang bertarung, setidaknya saat ini, adalah eksistensi yang benar-benar kuat di seluruh dunia rahasia ruang dan waktu. Bao Yaner melihat sosok yang berkedip di kejauhan, dan wajah cantik yang tersembunyi di balik tabir juga sedikit stagnan. Saya seharusnya sudah memikirkan ini sejak lama. Jika air pemurnian muncul di sini, maka tidak ada keraguan bahwa dia harus berada di dekatnya. Baru saja Bao Yaner selalu tertarik dengan air murni di depannya, jadi dia tidak menemukan Xiao Yan. Kakak, air pemurnian ini adalah hadiah pertunangan dari Tuan Muda untuk keluarga Ning. Mengapa tiba-tiba muncul di sini? Haruskah kita merebutnya? Ado Xian memandang Bao Yaner dan berkata, meskipun Tuan Muda pernah menginstruksikan bahwa mereka dapat sepenuhnya mengabaikan permintaan Bao Yaner pada saat kritis, tetapi pada saat ini mereka harus mencari pendapat Bao Yaner. Selain itu, meskipun Bao Yaner sedikit nakal, di mata mereka, saudari di depannya masih bisa mengetahui tingkat keparahannya. Bao Yaner melirik Xiao Yan, dan kemudian berkata kepada dua tetua di belakangnya, air pemurnian milik orang dahulu. Tentu saja, itu harus diambil kembali, tapi aku tidak perlu kalian berdua melakukannya, itu. Aku ingin mengambil kembali pemurnian itu sendiri, air. Ada sedikit tekad di mata Bao Yaner. Ketika dua orang abadi yang bertarung di sekitar mendengar kata-kata Bao Yaner, mereka segera menjadi sedikit cemas. Ini adalah tempat kerusuhan, bukan dunia luar, dan ini juga merupakan kompetisi untuk Tianshui. Bao Yaner benar-benar mampu melakukan ini, tugas. Saudaraku, apakah kamu punya berita? Bao Yaner memandang dua Dosian Dao di sampingnya, dan langkahnya tiba-tiba berhenti. Ada sebuah drama, karena ini masalahnya, mengapa tidak menggunakan nama Tuan Muda untuk menekan kakak perempuan tertua ini? Kakak, Tuan Muda sudah bertarung dengan yang lain, dan diperkirakan mereka akan segera memiliki pertempuran yang menentukan dengan kekuatan itu. Jadi, kakak perempuan lebih baik, jangan biarkan Tuan Muda terganggu. Dosian menghadapi orang di depannya Menrod. Apakah kakakku akan melawan mereka? Itu bagus, kalau begitu, kakakku tidak punya waktu untuk mengurus urusanku. Masalah yang aku sebabkan harus diselesaikan sendiri. Jadi masalah ini, kalian semua tidak boleh ikut campur. Bao Yaner berkata kepada dua makhluk abadi di sampingnya. Ya, terserah Anda untuk memecahkan masalah Anda sendiri. Ketika dia berada di klan kuno, dia sering mendapat masalah, dan setiap kali Gu Xuantong yang menyelesaikannya untuknya. Dia secara bertahap terbiasa dengan itu, dalam benaknya, saudara laki-lakinya maha kuasa, dan dia dapat menyelesaikan semua kemalangan untuk dirinya sendiri. Namun, sejak kejadian itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa saudaranya tidak bisa maha kuasa. Dia dapat membantu dirinya sendiri menyingkirkan kejahatan, membantu dirinya sendiri lolos dari hukuman. Anda dapat membantu diri Anda sendiri untuk menebus Xiao Yan,
dan Anda bahkan dapat menyimpan hadiah yang Anda berikan kepada orang yang Anda cintai di Xiaoyan untuk menebus Xiaoyan. Namun, tidak pernah ada cara untuk menghilangkan kegelisahan dan rasa sakit di hatinya. Masalah ini dilahirkan olehnya, dan itu harus diakhiri olehnya. Saat itu, apa yang Xiaoyan katakan padanya di tanah kerusuhan sangat merangsang harga dirinya. Itu juga membuatnya bersumpah untuk menjadi lebih kuat, sangat kuat sehingga dia bisa sendirian seperti kakaknya. Oleh karena itu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam formasi pembalikan waktu dan ruang. Dia hanya ingin Xiaoyan membuktikan bahwa bahkan tanpa bantuan keluarga, dia bisa mengembalikan kehidupan Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia melihat Bao Yaner berjalan menuju air murni, dan kemudian dia tidak lagi ragu-ragu, dan berjalan menuju air murni. Air murni sangat penting baginya, meskipun Xiaoyan sangat tidak jelas, mengapa Gu Xuantong jelas memiliki beberapa kesempatan untuk mengambil air murni, tetapi Gu Xuantong tidak melakukannya. Namun, Xiaoyan tahu bahwa jika Gu Xuantong membuka mulutnya untuk memurnikan air dan tidak bisa mengeluarkannya, maka kemungkinan besar dia akan menahan amarah dari Gu Xuantong, atau bahkan kemarahan klan kuno. Di daerah yang sudah penuh bahaya ini, Xiaoyan tidak ingin dengan mudah berbalik melawan orang dahulu. Karena itu, apapun yang terjadi, air murni tidak boleh dibuang. Haha, air pemurnian adalah milikku. Pada saat ini, air pemurnian yang masih dalam perdebatan tiba-tiba jatuh ke seorang lelaki tua yang berada di puncak tertinggi kaisar. Penuh harapan, tidak dapat menahan kegembiraan batinnya, dia mengangkat tangannya. Selusin orang di sekitar dengan darah di wajah mereka memandang lelaki tua itu dengan sedikit ketakutan. Orang tua ini telah berada di kaisar tertinggi selama bertahun-tahun, dan mereka memang agak tersesat. Namun, pada saat ini, seseorang tiba-tiba menembakkan 2 jarum perak dari tangannya. Jarum perak itu sangat tipis, dan mengenai tangan kiri lelaki tua yang meraih Tianhuo, dan racun yang mengerikan segera mengikuti tangan lelaki tua itu, lengan menyebar ke arah tubuh lelaki tua itu. Lelaki tua itu menebas ke arah tangan kirinya tanpa ragu-ragu, dan segera, air murni yang berada di bawah kendalinya juga terbang keluar. Terlebih lagi, hal yang paling menakjubkan adalah bahwa arah air yang dimurnikan adalah arah dari Bao Yaner. Orang-orang itu memandang wanita berbaju putih yang sedang berjalan ke arah mereka, dan ada ekspresi terkejut di wajah mereka saat ini, terutama ketika air yang dimurnikan benar-benar jatuh di pundak wanita berbaju putih itu. Bagaimana ini mungkin? Air pemurnian tidak akan jatuh pada Xiaoyan, tetapi pada wanita berbaju putih ini. Apakah air suci ini juga menyukai wanita cantik? Namun, ada banyak wanita cantik di sini, jadi mengapa dia? Xiaoyan juga sedikit terpana melihat pemandangan ini. Tianshui secara otomatis memilih pemiliknya, yang telah menjelaskan banyak hal. Orang dahulu, pasti orang dahulu. Xiaoyan benar-benar tidak percaya bahwa 1 dari 10.000 kebetulan. Jika wanita di depannya benar-benar baru saja bertemu dengan air pemurni untuk pertama kalinya, bagaimana mungkin air pemurni jatuh ke tangan wanita ini sendirian, prakarsa? Itu hanya bisa berarti bahwa air pemurnian akrab dengan napas wanita ini. Maka tidak ada keraguan bahwa wanita ini berasal dari klan kuno. Selain itu, identitas klan kuno dapat sepenuhnya menjelaskan 2 kekuatan tempur yang kuat di belakangnya, serta ekspresi tak kenal takut yang dihadapi Alchemist Guild. Karena dia berasal dari klan kuno, haruskah dia mengambil air murni ini? Rencana awal Xiaoyan untuk mengambil tindakan juga hancur. Bao Yaner, tidak, itu seharusnya Gu Feier. Dia melihat air murni yang berada di pundaknya, wajah cantik yang tersembunyi di balik kerudung juga memiliki sedikit kejutan, tetapi segera menjadi kejutan. Jika air yang dimurnikan masih bisa mengenali dirinya sendiri, maka hal selanjutnya akan jauh lebih mudah. Air pemurnian telah mengenali saya sebagai tuannya, apakah Anda masih ingin mengambilnya? Nada suara Gu Feier sangat datar, tetapi dia tidak menyembunyikan harga dirinya sama sekali. Secara alami, orang-orang ini tidak tahu cerita di dalam paragraf ini. Pada saat ini, mereka hanya merasa bahwa hal yang benar-benar luar biasa yang diakui Tianshui sebagai master benar-benar terjadi di depan mereka. Orang-orang ini menaruh seluruh hati dan pikiran mereka pada Tianshui di depan mereka dan berjuang keras, tetapi Tianshui secara langsung mengenali orang lain sebagai tuan, bagaimana mereka bisa menanggungnya. Ambil, kerja keras mereka tidak boleh murah untuk orang luar, ini yang dipikirkan semua orang. Tiba-tiba, satu demi satu siluet menembak ke arah Gu Feier,
dan semua orang menembak dengan kejam, tanpa jejak belas kasihan. Gu Feier melihat pemandangan ini, sepasang mata seperti permata sedikit bergetar, tetapi tidak ada banyak rasa takut. Pada saat ini, meskipun kelompok orang ini semuanya adalah serigala liar di luar kendali, serigala liar ini telah memar saat ini, dan mereka tidak memiliki banyak kekuatan bertarung, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Pedang giok muncul di tangan Gu Feier. Pedang ini benar-benar berbeda dari pedang panjang yang Bao Yaner lawan dan Bingning di tanah kerusuhan. Pada saat itu, pedang panjang di tangan Bao Yaner kurang kuat dan lebih ringan dari yang ini. Namun, saat ini, pedang panjang di tangan Gu Feier memancarkan kilau samar dan sangat tajam. Ada arogansi samar seorang raja yang datang dari pedang ini. Pedang ini adalah salah satu dari sedikit barang otentik yang tak tertandingi di klan kuno. Seorang tetua klan kuno pernah memberikan pedang ini kepada keluarga yang berafiliasi dengan klan kuno. Tiba-tiba, mengandalkan pedang ini, keluarga yang berafiliasi bangkit dengan cepat dan menyatukan lingkungan. Baru kemudian, dengan pertumbuhan keluarga itu, keluarga yang berafiliasi itu menjadi sombong, menggertak orang lain, dan melakukan sesuatu yang membuat orang dan dewa marah. Dalam kemarahan, patriark klan kuno membunuh klan itu, dan setidaknya setengah dari orang-orang di klan itu mati di bawah pedang panjang ini. Sejak itu, pedang ini telah disimpan di loteng oleh patriark klan kuno. Itu tidak lagi diterbitkan, tetapi Gu Feier berada di bawah tekanan dan bahaya besar, diam-diam mencoba mengendalikan pedang ini tanpa sepengetahuan patriark kuno. Meskipun Gu Feier akhirnya membiarkan pedangnya menyerah, dia masih dimarahi oleh patriark klan kuno. Di hati Gu Feier, hanya menjadi lebih kuat. Penuhi janji Anda, tidak ada lagi yang penting. Dia telah menghadapi situasi yang lebih berbahaya, dan bahkan menghadapi kelompok pria ini saat ini, Gu Feier tidak memiliki banyak rasa takut. Melihat sosok yang bergegas ke arahnya satu demi satu, semangat juang Gu Feier secara bertahap mengalir ke pedang panjang ini, dan tiba-tiba pedang panjang itu mengeluarkan suara lembut, dan cahaya putih menyilaukan datang dari pedang panjang ini. Pedang panjang itu memancar keluar, tapi itu segera menghilang. Meskipun cahaya putih yang tiba-tiba muncul bertahan untuk waktu yang sangat singkat, stagnasi lawan pada saat ini sudah cukup untuk Gu Feier, kaisar tertinggi puncak menikam di masa lalu, dan puncak kaisar melihat pedang panjang dan buru-buru melawan. Dengan tombak panjang di tangannya. Tetapi ketika pedang panjang itu jatuh di tombak panjang itu langsung patah menjadi dua bagian, dan pedang panjang itu langsung menembus dada kaisar tertinggi puncak dan keluar dari belakang. Itu jatuh ke tangan Gu Feier yang berdiri di belakang orang itu. Meskipun pedang panjang itu langsung menembus tubuh seseorang, tidak ada setetes darah pun di tubuh pedang itu memang senjata untuk membunuh. Hanya sekejap mata dari pedang ke pembunuhan instan seseorang. Adegan ini terjadi begitu cepat, orang-orang itu bahkan tidak menyadari ketika Gu Feier muncul di belakang kaisar tertinggi. Ini benar-benar penyihir yang bisa dibandingkan dengan beberapa orang barusan. Kapan begitu banyak orang kuat muncul satu demi satu di daratan, dan mereka tidak memiliki berita sama sekali, pada saat ini, di mata orang-orang ini, mereka tidak lebih dari beberapa master. Xiao Yan melihat puncak kaisar yang secara bertahap jatuh ke tanah, dan ada kejutan di wajahnya. Kekuatan jiwa Xiao Yan tidak pernah meninggalkan Gu Feier, jadi pengalamannya lebih dalam dari yang lain. Bukan kebetulan bahwa Gu Feier mampu membunuh dalam hitungan detik, dalam waktu singkat, Gu Feier menggunakan 3 keterampilan bertarung. Keterampilan bertarung jiwa yang kuat, teleportasi, dan keterampilan bertarung pedang, ketiga hal ini sangat berharga, tetapi Gu Feier telah menggunakan semuanya segera setelah mereka muncul, yang mereka inginkan adalah kejutan. Bawa tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada lawan Anda dari hati. Gu Feier, yang berada di tanah kerusuhan pada awalnya, pasti tidak bisa melakukan ini. Dalam waktu singkat, wanita ini juga telah sepenuhnya berubah. Apakah ada di antara kalian yang menginginkan Tian Sui di tanganku? Gu Feier memandang sekelompok orang dan berkata dengan acuh tak acuh. Dari ekspresi ketakutan mereka, Gu Feier sudah tahu bahwa tujuannya telah berhasil dicapai. Kematian seorang pendamping dapat membangkitkan keinginan seseorang untuk bertarung, tetapi dalam tim seperti ini yang berkumpul sementara, kematian seorang pendamping hanya akan membawa tekanan tak terbatas kepada mereka, dan bahkan akan secara otomatis hancur. Ini adalah efek yang diinginkan Gu Feier. Sangat sulit bagi Gu Feier untuk melawan mereka semua oleh satu orang,
tetapi Gu Feier masih dapat dengan mudah melakukannya dengan membunuh mereka sendirian. Pada saat ini, wanita berbaju putih itu langsung berubah menjadi iblis yang lari dari neraka. Beberapa orang menunjukkan keengganan mereka, tetapi mereka masih memilih untuk pergi. Baru saja mereka mau bekerja keras karena mereka masih punya harapan, sekarang harapan itu sudah hancur, tidak perlu bertahan. Aku ingin Tian Sui di tanganmu. Setelah memikirkannya, Xiaoyan mengucapkan kalimat ini perlahan. Aku juga ingin air murni di tanganmu. Xiaoyan memandang Gu Feier dan mengucapkan kata-kata ini. Meskipun Xiaoyan sudah yakin bahwa wanita di depannya memang dari klan kuno, Xiaoyan tidak tahu apa hubungan antara wanita ini dan Gu Xuantong. Di antara negara adidaya, kekuatannya kompleks dan ada banyak sekte, bahkan Xiaoyan tidak memiliki cara untuk memastikan dari faksi mana wanita di depannya itu berasal. Jika wanita ini adalah faksi yang menentang Gu Xuantong, lalu bagaimana Gu Xuantong harus menjawab ketika dia bertanya tentang air yang dimurnikan? Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu, lebih aman untuk menyimpan air murni di sisi Anda. Tentu saja, Xiaoyan juga memiliki sedikit keegoisan. Bagaimanapun, Tianhuo dan Tian Sui akan digunakan sebagai salah satu kartu trufnya, dan kekuatannya sendiri akan sangat berkurang jika air yang dimurnikan berkurang. Karena itu, bahkan jika Anda ingin mengembalikan Gu Xuantong, Anda harus menunggu sampai Anda memiliki cukup kartu. Karena itu, setelah memikirkannya, Xiaoyan bertekad untuk merebut air yang dimurnikan, bahkan jika dia menyinggung orang di depannya, atau bahkan menyinggung orang dahulu. Gu Feier memandang Xiaoyan yang berdiri tidak jauh darinya, dan wajah cantik yang tersembunyi di balik kerudung itu juga sedikit gugup. Bahkan saudaranya sendiri memuji orang di depannya, dan Sun Er adalah untuknya. Gu Feier tidak tahu apakah dia bisa mengalahkannya. Melihat Xiaoyan, dia berkata kepada Xiaoyan, kebetulan sekali kita bertemu lagi. Terakhir kali, Anda meminta saya untuk menggunakan kekuatan saya untuk membayar Anda kembali, bukannya mengandalkan keluarga saya. Kekuatan hidup saya akan membayar Anda kembali. Sekarang saya sepenuhnya mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk mendapatkan air murni. Anda harus tahu pentingnya air yang dimurnikan bagi Anda. Oleh karena itu, pada saat ini, saya akan memberimu air murni, merenggut nyawa. Gu Feier telah menantikan jawaban Xiaoyan. Tentang batu giok darah, bahkan Gu Feier, Gu Xuantong tidak memberitahunya. Bagaimanapun, insiden ini juga berdampak besar pada Gu Feier. Gu Xuantong juga berharap adiknya bisa tumbuh dengan cepat. Oleh karena itu, di dalam hatinya, Sun Er sudah mati, dan hutangnya tidak bisa diganti dengan Sun Er, jadi itu hanya bisa menebus Xiaoyan di depannya. Sebenarnya, aku juga penasaran, apa hutangmu padaku? Xiaoyan memandang Gu Feier dan menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan. Ketika dia berada di tanah kerusuhan, Xiaoyan ingin menanyakan pertanyaan ini kepada Gu Feier, tetapi kemunculan Kailin mencegah Xiaoyan untuk bertanya pada akhirnya. Semua tertarik oleh skala warna. Gu Feier memandang Xiaoyan, tertegun, dan kemudian berkata, kamu tidak mengerti, aku hanya ingin ketenangan pikiran. Jadi, jujur saja, apakah kamu setuju dengan kesepakatan ini atau tidak? Xiaoyan menatap Gu Feier dan menghela nafas, tapi dia tidak berharap bisa meminta apapun dari mulut Gu Feier. Jika Gu Feier bersedia memberitahunya, dia tidak akan mengulangi kalimat sederhana seperti itu lagi dan lagi. Kalau begitu kamu juga harus bisa menyimpan air murni di tanganmu. Aku bisa sepenuhnya mengambil air murni dari tanganmu, jadi kamu masih berutang nyawa padaku. Mengapa aku harus menyia-nyiakan bantuan besar sebagai gantinya, apa aku bisa merebutnya kembali? Xiaoyan menatap Gu Feier, dan berkata dengan nada main-main di sudut mulutnya. Teleportasi. Ketika dia menyelesaikan kalimat ini, tubuh Xiaoyan telah menghilang di tempatnya dan bergegas menuju Gu Feier. Tidak tahu malu, bajingan. Bagaimana mungkin Sun Er memiliki suami sepertimu? Gu Feier buru-buru mengucapkan kata-kata ini sambil melihat ke arah di mana Xiaoyan menghilang. Ekspresi Xiaoyan berubah ketika dia mendengar kata-kata ini, wanita ini benar-benar ada hubungannya dengan Sun Er. Pada saat kritis barusan, Gu Feier masih mengekspos kekurangannya. Ekspresi Xiaoyan berubah tapi dia tidak menghentikan gerakan di tangannya. Tidak peduli apa hubungan orang di depannya dengan Sun Er, dia harus mengambil kembali air murni terlebih dahulu, yang merupakan hal yang paling penting. Xiaoyan menghilang, tetapi Gu Feier tidak gugup karena hilangnya Xiaoyan,
dan tangan kanannya memegang erat pedang tajam yang tak tertandingi di tangannya. Tiba-tiba, Gu Feier menikam pedangnya ke arah tangan kirinya, dan pedang dingin Qi segera menyerang ke arah kiri. Sosok hitam berangsur-angsur muncul dari kiri. 9 penguasa pintar dan indah di tangan Xiaoyan menyapu bagian depan, menghalangi pedang panjang yang tajam, tetapi borgol Xiaoyan langsung terpotong oleh selembar kain hitam karena energi pedang yang tajam. Pada saat yang sama, tangan Xiaoyan telah meraih air murni di depannya. Selama dia memegang air murni dengan lancar, tidak ada keraguan bahwa dia telah menang, dan Gu Feier telah kalah. Namun, karena serangan Gu Feier, gerakan Xiaoyan langsung tertunda setengah ketukan, dan dia kehilangan kesempatan untuk merebut air murni. Air murni terbang dari bahu kiri Gu Feier ke bahu kanan di bawah tatapan Xiaoyan. Setelah kesalahan Xiaoyan kali ini, sosoknya melintas dan mendarat tidak jauh dari Gu Feier. Pemahaman Gu Feier juga semakin meningkat. Sejak saat Gu Feier membunuh kaisar tertinggi ini, Xiaoyan tahu bahwa Gu Feier tidak lemah dan Xiaoyan tidak ceroboh. Oleh karena itu, ketika menangkap air pemurnian, Xiaoyan menggunakan taktik serangan diam-diam berharap untuk menang dengan satu pukulan, tetapi kemampuan reaksi Gu Feier benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan, jadi dia gagal, dan perlahan-lahan Gu Feier naik ke tingkat yang baru. Aku tidak menyangka kamu memiliki sisi yang tidak tahu malu. Ini benar-benar mengecewakan. Gu Feier memandang Xiaoyan yang tidak jauh, dan tentu saja tidak ada wajah yang baik. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat sekarang, sangat mungkin bahwa air pemurnian akan ditangkap oleh Xiaoyan. Namun, meskipun, Gu Feier juga menjadi waspada, musuh yang tak tahu malu seringkali lebih sulit untuk dihadapi. Saya hanya ingin mendapatkan keuntungan terbesar dalam waktu singkat. Mengapa saya harus mencoba yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan satu gerakan? Ini adalah tanah kerusuhan, dan cara mendapatkannya berbeda. Tidak masalah, yang penting adalah hasilnya. Xiaoyan memandang Gu Feier, dan Xiaoyan menempatkan 9 penguasa indah yang terampil di tanah. Xiaoyan mengangkat tangannya dan membuat gerakan silang, seolah-olah dia sedang melakukan peregangan. Bajingan, kamu masih berani bertindak begitu santai di depan dirimu saat ini, aku harus melihatmu. Gu Feier memandang Xiaoyan dan berkata, ngomong-ngomong, apa hubunganmu dengan Suner? Juga, apa hubunganmu dengan Gu Xuantong? Xiaoyan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata kepada Gu Feier dengan serius. Tepat ketika Gu Feier hendak berbicara, dia tiba-tiba diinterupsi oleh Xiaoyan. Tidak, Anda tidak boleh memberitahu Xiaoyan tentang hubungannya dengan Suner. Setidaknya tidak sampai Xiaoyan mengakui bahwa dia telah membayar hidupnya kembali. Menghadapi pertanyaan Xiaoyan, Gu Feier jelas sedikit bersalah, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Jika dia menunjukkannya, maka semua kerja keras yang telah kamu lakukan selama ini akan sia-sia. Air pemurnian ada di tanganku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mengambilnya secara langsung. Gu Feier menatap Xiaoyan dan hanya bisa mengalihkan perhatiannya. Xiaoyan menatap Gu Feier dan mengubah topik secara langsung, dan hatinya juga tegang. Dari dorongan Gu Feier 3 dan 4, Xiaoyan sudah bisa menebak banyak hal. Namun, Xiaoyan tidak sepenuhnya yakin. Adapun memaksa Gu Feier, itu sama sekali tidak mungkin. Jika Anda melakukan sesuatu pada Gu Feier, maka 2 makhluk abadi yang bertarung di belakang Gu Feier pasti akan melakukannya, dan bahkan mempengaruhi teman-temannya. Oleh karena itu, meskipun Xiaoyan memiliki keraguan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya, dia hanya bisa menekan keraguannya secara perlahan. Xiaoyan berkata kepada Gu Feier, betapa jeleknya untuk direnggut, aku hanya ingin mendapatkan kembali barang-barang yang sementara dalam tahananku. Gu Feier menatap Xiaoyan, wajahnya tiba-tiba berubah, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di depannya. Tekanan ini tampaknya benar-benar menghancurkan tubuhnya. Pada saat ini, 2 makhluk abadi yang telah menonton adegan ini dari kejauhan, saling melirik, dan kemudian tidak berani berhenti. Sosok mereka melintas di depan Gu Feier, dan dia sudah menciumnya, bahaya. Oleh karena itu, bahkan jika Anda menentang perintah Gu Feier, Anda harus berdiri di depan Gu Feier. Bunga teratai hitam gelap muncul di depan Xiaoyan. Ketika 2 makhluk abadi yang bertarung muncul, Xiaoyan menunjukkan bunga teratai di tangannya tanpa ragu-ragu. Melihat bunga teratai yang mendekat dengan cepat, kedua makhluk abadi yang bertarung membeku, dan langsung mengirim Gu Feier ke jarak 100 meter.
Kemudian pertempuran Ki dari dua orang berfluktuasi, dan mereka bergabung untuk memenuhi Lotus yang mendekat dengan cepat ini. Blokade luar angkasa. Melihat bunga teratai ini, kedua Dewa Do sepenuhnya memblokir arah bunga teratai ini tanpa ragu-ragu. Bahkan mereka merasakan tekanan besar pada teratai ini. Namun, saat berikutnya, wajah mereka berdua menjadi sedikit aneh, dan ruang yang telah diblokir tiba-tiba menjadi keras, dan ada tanda-tanda samar hancur. Bagaimana mungkin seorang kaisar tertinggi dapat melakukan serangan yang begitu mengerikan? Kecuali jika itu adalah seorang cabul seperti Tuan Muda. Salah satu dari mereka melihat ke ruang yang hampir rusak. Ada sedikit ketakutan dalam suara itu. Pasti luar biasa bahwa Xiaoyan ini dapat menarik perhatian Tuan Muda. Dikatakan bahwa di area simulasi inti, Tuan Muda Xuanlin tampaknya telah mati di tangan Xiaoyan ini. Tetapi masalah ini ditekan oleh Tuan Muda sendirian, secara bertahap mereda. Sekarang tampaknya memang ada kemungkinan, kata Immortal Fighting lainnya. Kami bekerja bersama, saya tidak percaya bahwa kami tidak dapat berurusan dengan kaisar sekecil itu. Mantan Douxian pada awalnya mundur, dan dia tidak tahu ada hal seperti itu. Meskipun dia terkejut, dia masih mengerti bahwa mereka akan melakukannya sekarang. Masalahnya adalah menahan gelombang serangan ini. Bajingan ini, apakah dia sudah menemukan bahwa masalah Suner terkait denganku, dan berencana untuk membunuhku secara langsung? Gu Feier secara alami merasakan kekuatan kehancuran yang mengerikan. Jika dua makhluk abadi yang bertarung tidak memindahkannya tepat waktu, dia mungkin akan langsung jatuh. Saya tidak tahu mengapa, tapi Gu Feier sedikit tersesat. Sebenarnya, bukankah lebih baik mati di sana? Siapa yang membuat dirinya bodoh? Siapa yang membuat dirinya bodoh? Siapa yang menjadikan dirinya alat yang digunakan orang lain? Daripada menderita kutukan batin berkali-kali, lebih baik mati langsung di tangan Xiaoyan. Dengan cara ini, dia harus memberi Xiaoyan kehidupan. Woho! Pada saat ini, air murni yang berada di bahu Gu Feier juga mengeluarkan suara rendah, dan merasakan semacam ketakutan. Sebagai api surgawi, secara alami terasa bahwa ada beberapa jenis api surgawi dan air surgawi dalam bunga teratai tunggal itu. Beruntung bagi seseorang untuk memiliki satu jenis api surgawi dan air surgawi, tetapi tidak dapat dipercaya bahwa seorang cabul memiliki begitu banyak api surgawi dan air surgawi. Saat Gu Feier tersesat, sesosok muncul di sebelah kiri Gu Feier seperti hantu. Maaf, aku akan mengambil Tian Sui dulu. Jika kamu ingin mendapatkan kembali Tian Sui, maka biarkan Gu Xuantong datang kepadaku, dan aku akan mengembalikannya dengan kedua tangan. Suara Xiaoyan terdengar di telinga Gu Feier. Gu Feier juga terbangun karena kata-kata Xiaoyan, tapi yang mengejutkan Gu Feier adalah ada Xiaoyan di sekelilingnya. Meskipun Gu Feier tidak asing dengan avatar, dia masih sedikit linglung dalam kepanikan, tetapi dalam sekejap, kekuatan jiwa yang besar menyebar ke sekitarnya. Ledakan. Saat itu, ada ledakan keras. Ruang yang diblokir oleh dua makhluk abadi yang bertarung segera meledak, dan api yang tak berujung segera menyebar ke daerah sekitarnya bersama dengan gelombang panas. Salah satu gelombang panas bergegas menuju Gu Feier. Gu Feier harus segera menghentikan serangan jiwanya dan melindungi sekelilingnya dengan dendam. Itu tidak akan terlihat terlalu malu. Gelombang panas ini berlangsung lama sebelum perlahan-lahan menghilang, dan nyala api yang terus bergulung juga dipadamkan oleh dua makhluk abadi yang bertarung bersama. Namun, ketika mereka mencari Xiaoyan, mereka menemukan bahwa Xiaoyan telah menghilang tanpa jejak, dan bahkan pasangan Xiaoyan telah menghilang. Pada saat ini, meskipun dua makhluk abadi yang bertarung sedikit malu, mereka kuat dan tidak menderita terlalu banyak kerusakan. Mereka segera mendatangi Gu Feier dan berkata kepada Gu Feier, "Nona, apakah Anda baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, tapi air murninya hilang." Gu Feier berkata dengan wajah pucat. "Jelas, dengan bantuan air murni, bantuan Xiaoyan dapat dilunasi, tetapi dalam sekejap, Xiaoyan langsung mengambil air murni, dan wajah Gu Feier sangat jelek. Juga, dia dengan jelas melihat pasangan Xiaoyan. Jika Xiaoyan pergi sendirian, dia bisa mengerti, tapi mengapa pasangan Xiaoyan bisa pergi selama periode waktu ini? Tunggu, barusan, Gu Feier dianggap sebagai elit klan kuno tidak peduli apa, tetapi dalam waktu singkat, dia sudah menemukan kesalahannya. Bajingan ini. Baru saja ketika Xiaoyan berkelahi dengannya, dia benar-benar berhenti dan meregangkan pinggangnya. Itu benar-benar perintah untuk mundur ke pasangannya.
Dia dengan bodohnya berpikir bahwa Xiao Yan meremehkannya saat itu. "Nona, apakah Anda ingin mengejar?" kata seorang Dou Xian. "Lupakan saja, jika ada kesempatan, akan selalu ada pertemuan. Pada saat itu, saya akan menyelesaikan akun dengannya lagi," kata Gu Feier acuh tak acuh. Ketika Ma Tao dan yang lainnya mendengar ledakan besar di kejauhan, ekspresi bermartabat muncul di wajah mereka. Ketika Xiao Yan memberi isyarat kepada mereka untuk pergi lebih dulu, mereka sudah memperkirakan bahwa Xiao Yan pasti akan membuat langkah besar. Tapi langkah Xiao Yan ini di luar dugaan mereka. Pihak lain memiliki dua makhluk abadi yang bertarung. Untuk menampilkan keterampilan bertarung yang mengerikan, Xiao Yan sendiri harus membayar harga yang sangat tinggi. Jika Dou Xian lawan mengambil kesempatan untuk menghancurkannya saat ini, itu bukan hal yang baik untuk Xiao Yan. Tim Yan pasti akan baik-baik saja. Karena dia membiarkan kita pergi duluan, ada cara alami untuk melarikan diri. Zhang Qian memandang Yun Yun, yang tangannya mengepal, dan menghiburnya. Dalam 6 bulan terakhir, mereka sudah sangat percaya pada Xiao Yan. Dia adalah pria yang terus-menerus dapat menciptakan keajaiban. Kali ini juga, Zhang Qian percaya bahwa Xiao Yan bisa kembali dengan selamat. Ketika Yun Yun mendengar kalimat ini, dia menyadari bahwa dia aneh, dan perlahan melepaskan tangannya. "Terima kasih. Seharusnya kami berterima kasih padamu. Kita semua tahu bahwa anak itu akan menjadi tekanan besar bagi kita, dan kita harus berterima kasih karena telah membantu kita. Selain itu, bukankah kita sudah berteman sepanjang waktu?" Zhang Qian memandang Yun Yun, perlahan mengulurkan tangan kanannya. Yun Yun tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Mungkin." Tangan kedua wanita itu tergenggam erat. Melihat adegan ini, sedikit senyum muncul di wajah orang lain. Mereka secara alami tahu bahwa jika Yun Yun ingin pergi, dia mungkin bisa pergi dengan kelompok penjaga perdamaian kota Roh Kudus. Di sana, Yun Yun benar-benar aman, tetapi Yun Yun memilih untuk tinggal, tidak diragukan lagi untuk menggantikan posisi Yang Chen. Biar efektivitas tempur tim ini tidak turun tajam. Pada saat ini, sosok gelap di kejauhan dengan cepat berjalan menuju sisi ini, itu adalah Xiao Yan. Namun, kondisi Xiao Yan saat ini sangat buruk, dia terlihat sedikit kehabisan nafas, dan bahkan ada bekas darah yang tertinggal di sudut mulut Xiao Yan. Saat melihat sekelompok orang di depannya, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. "Tim Yan, kamu terluka." Yang memandang Xiao Yan dan berkata dengan cemas. Mereka tahu kekuatan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan sebenarnya terluka, dan mereka tidak bisa tidak khawatir. Mungkinkah dua makhluk abadi lawan telah mengejar mereka? "Aku baik-baik saja, ini hanya situasi kecil, urus saja." Xiao Yan tersentak. Meskipun Xiao Yan mengatakan itu adalah situasi kecil, mereka bisa melihat dari penampilan Xiao Yan bahwa situasi kecil yang dikatakan Xiao Yan jelas bukan situasi biasa. Yun Yun ragu sejenak, lalu tiba-tiba memegang tangan Xiao Yan, doki dari tubuhnya bergegas menuju tubuh Xiao Yan. Namun, saat berikutnya, wajah Yun Yun menjadi jelek. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan kacau dan saling bertabrakan. Jika kondisi fisik Xiao Yan tidak cukup kuat, maka mungkin saja Xiao Yan akan langsung mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Yun Yun melihat saat ini, Xiao Yan, yang hampir tidak tersenyum, menunjukkan ekspresi khawatir. "Hanya saja aku maju ketika aku seharusnya tidak maju, yang menyebabkan tabrakan dengan ki pertempuran di tubuhku." Xiao Yan baru saja mengucapkan kata-kata ini dengan cara yang terukur. Saat maju, Anda harus punya waktu untuk memilah semangat juang Anda, tetapi ketika Xiao Yan maju, Xiao Yan hanya menggunakan keterampilan bertarung yang mengerikan itu. Tidak ada waktu untuk memilah-milah ki pertempurannya sendiri, sehingga ki pertempuran yang meningkat dan ki pertempuran asli di tubuh Xiao Yan saling bertabrakan. Akibatnya, Xiao Yan menderita luka dalam yang serius, tapi tentu saja Xiao Yan tidak bisa menceritakan semuanya kepada mereka. Area padang rumput memiliki pemandangan yang luas dan tidak cocok untuk bersembunyi. Kita harus memasuki hutan sesegera mungkin. Setelah memasuki hutan, saya akan meluangkan waktu untuk memilah-milah semangat juang di tubuh saya, itu harus baik-baik saja. Xiao Yan menghibur. Melihat Xiao Yan yang kesakitan saat ini, Ma Tao dan yang lainnya sedikit khawatir, tapi mereka tetap tidak mengeluarkan suara. Yun Yun memandang Xiao Yan, mengerutkan kening dan berkata, "Aku tahu arah untuk pergi dari sini, kalian semua ikuti aku."
Ketika Yun Yun selesai mengatakan ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan ke satu arah. Namun, Yun Yun sengaja mengurangi kecepatannya untuk menjaga Xiao Yan. Kelompok itu secara bertahap menjauh dari padang rumput dan menuju wilayah hutan. Setelah perang di padang rumput berakhir, berita yang terjadi di sini segera menyebar ke seluruh ruang dan waktu rahasia melalui kelompok penonton. Kalahkan Hualong dalam satu gerakan. Ini membuat reputasi Xiao Yan mencapai ketinggian baru lagi. Lagi pula, pada saat ini, karakter negara adidaya itu pada dasarnya tampaknya telah menguap, dan tidak ada yang melihat karakter inti dari negara adidaya itu bertindak. Jadi samar-samar, reputasi Xiao Yan hampir membuat negara adidaya di daratan. Karakter terkenal benar-benar tertutup. Area hutan, di suatu tempat. Ledakan, monster besar akhirnya tidak bisa menopang tubuhnya, dan jatuh ke tanah dengan panik. Ini adalah monster dengan kekuatan yang telah mencapai tingkat bertarung dengan makhluk abadi, tetapi itu adalah monster yang mati di bawah serangan sekelompok orang yang kekuatannya telah mencapai kekuatan bertarung dengan makhluk abadi. Membosankan, seorang pria berpakaian hitam terkemuka melirik binatang buas yang tergeletak di tanah dengan sedikit penghinaan di sudut mulutnya. Bos, bukan aku yang mengatakan, mengapa kita tidak diizinkan untuk menyerang negara adidaya sebelum kita menyelesaikan kelompok orang itu? Jika kita bisa menyelesaikan tim kekuatan super, bukankah kita memiliki kualifikasi untuk menghadapi kelompok mesum itu? Seorang pria berambut panjang memasukkan belati ke tubuh monster di depannya. Adidaya, jangan khawatir tentang itu. Kita pasti akan kalah. Pria bernama pemimpin itu melirik manusiawi. Menurut pendapat saya, kakak laki-laki itu terlalu kejam. Ketika orang-orang itu melihat kita, mereka lari atau berlutut dan memohon belas kasihan. Kata pria lain. Pria di kepala hendak mengatakan sesuatu ketika dua sosok tiba-tiba muncul di depan kelompok mereka. Saudaraku, kami telah menemukan target kami. Siapa? Orang macam apa, yang tidak sekuat itu? Orang yang memimpin belum berbicara. Beberapa orang di sekitarku berkata serempak. Orang itu, kakak laki-laki tertua juga sangat akrab. Itu adalah Xiao Yan yang menghancurkan aula cabang aliansi hitam kita, dan rekannya. Dikatakan bahwa Xiao Yan mengalahkan seorang pria yang sangat terkenal dengan satu gerakan, dan tangan Xiao Yan ada Tian Huo dan Tian Sui. Ini memang target yang bagus untuk kita mulai. Kata manusiawi itu. Di mana mereka saat ini? Tepat di depan kita, pergi ke arah yang berlawanan dari kita. Pria di kepala melirik binatang di tanah, perlahan bangkit dan berkata, pergi. Tim Yan, kami telah menemukan tempat yang tepat untuk kamu sembuhkan. Jin Hua menunjuk ke sebuah gua tidak jauh di depan dan berkata kepada Xiao Yan. Ini seharusnya gua monster, tapi mungkin monster ini telah dipenggal. Ini hanya gua kosong. Dengan gua seperti itu, Xiao Yan juga bisa menyembuhkan lukanya dengan sepenuh hati. Jika mereka menyembuhkan di tempat terbuka, jika mereka diserang oleh musuh, Xiao Yan, yang sedang menyembuhkan, pasti akan menjadi target utama serangan. Oleh karena itu, demi keselamatan, Xiao Yan tetap meminta mereka untuk menemukan gua untuk dirinya sendiri. Lagi pula, saat ini, tubuhnya sangat tidak teratur, dan Xiao Yan tidak tahu berapa lama dia akan kembali normal. Oleh karena itu, sangat penting untuk menemukan tempat yang aman dan tidak diganggu oleh pihak luar dunia. Apakah aman di dalam? Zhang Qian memandang gua yang gelap, ragu-ragu dan bertanya. Aku masuk untuk memastikan, tidak ada masalah, hanya sedikit gelap. Kata Jin Hua pada Xiao Yan. Tidak masalah, ayo pergi ke sini. Aku akan bergegas untuk pulih, kalian semua berhati-hati, apapun yang terjadi. Kamu harus mengutamakan keselamatanmu sendiri, dan tunggu aku keluar. Xiao Yan memandang 7 orang di depannya dan berkata perlahan. Untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu merasa ada batu besar yang menghalangi dadanya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, Xiao Yan tidak bisa tinggal di sisi orang-orang ini. Lagi pula, pada saat ini, di bawah pengaruh 2 ki pendendam yang berlawanan di tubuhnya, dia sedikit bingung. Karena itu, ia harus segera melakukan penyesuaian, jika tidak akibatnya akan menjadi malapetaka. Tim Yan, jangan terlalu khawatir, cepatlah pulih, hanya jika kamu pulih dengan baik, kami akan memiliki jaminan tambahan. Ma Tao memandang Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan mengangguk dan berkata kepada Ma Tao dan Yun Yun, hati-hati, aku harus segera keluar.
Ketika Xiao Yan selesai mengatakan ini, dia berhenti berbicara omong kosong dan berjalan langsung ke dalam gua. Kekuatannya sendiri adalah jaminan keselamatan rekannya. Untuk firasat yang tidak dapat dijelaskan ini, Xiao Yan hanya bisa diam-diam berdoa agar pasangannya tidak memiliki masalah. Setelah Xiao Yan memasuki gua, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba tumpukan kerikil di pintu masuk gua muncul langsung di pintu masuk gua, sepenuhnya menutup seluruh pintu masuk gua. Xiao Yan tidak ingin diganggu oleh dunia luar saat dia berkultivasi. Hanya dengan cara ini saya bisa pulih dengan ketenangan pikiran. Melihat Xiao Yan yang sudah memasuki gua, Ma Tao berkata kepada orang-orang di sekitarnya, lebih baik kita pergi dari sini sebentar. Lagi pula, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan tim Yan untuk pergi mundur. Lebih mudah bagi kita untuk tinggal di sini. Menimbulkan kecurigaan dari orang lain, jadi lebih baik memilih tempat yang lebih jauh dan mengurangi perhatian orang lain pada diri sendiri. Setelah mendengarkan kata-kata Ma Tao, semua orang mengangguk. Yun Yun mengerutkan kening, dan kemudian berkata kepada Ma Tao, bawa mereka ke sana dulu, aku ingin tinggal di sini bersamanya sebentar. Ketika semua orang mendengar kata-kata Yun Yun, mereka diam, dan di bawah sinyal Ma Tao, mereka diam-diam pergi. Yun Yun melihat ke gua di depannya, dan ingatannya kembali ke gua di pegunungan binatang iblis di benua Doki. Keduanya juga membentuk hubungan yang rumit karenanya. Pada saat ini, hati Yun Yun penuh dengan rasa tidak enak. Pada akhirnya, pikiran penuh Yun Yun hanya bisa berubah menjadi ratapan. Yun Yun melihat gua di depannya, dan setelah berdiri lama, berjalan ke arah tempat Ma Tao dan yang lainnya pergi. Namun, tepat ketika Yun Yun berjalan jauh, Yun Yun tiba-tiba menghentikan langkahnya. Pada saat ini, suara angin bertiup dari hutan muncul di telinga Yun Yun, tetapi Doki Yun Yun awalnya adalah atribut angin, jadi dalam hembusan angin ini, Yun Yun juga merasakan suara pendaratan yang sangat halus, meskipun sangat ringan, Yun Yun masih bisa mendengarnya dengan jelas. Siapa? Apa yang ingin kamu lakukan secara diam-diam? Sebuah pedang muncul di tangan Yun Yun, dan matanya perlahan beralih ke hutan di belakangnya. Namun, di bawah tatapan Yun Yun, tidak ada sosok yang keluar. Ada keheningan di sekitar. Karena Yang Mulia tidak mau keluar, maka jangan salahkan saya karena kejam di bawah pedang. Pedang panjang di tangan Yun Yun tiba-tiba berayun ke sana. Tetapi pada saat ini, pedang Ki melambai, langsung bertabrakan dengan pedang Ki yang diayunkan oleh Yun Yun. Dua pedang Ki dengan cepat dibatalkan, tetapi pohon-pohon di sekitarnya tumbang satu persatu. Nona, jangan kaget. Kami hanya lewat di sini secara tidak sengaja, dan kami tidak bermaksud menyinggung Nona. Kami menghindari melihat Anda sekarang karena kami takut konflik dengan Nona. Tolong jangan kaget, Nona. Dua orang berjalan perlahan, salah satunya tunduk pada Yun Yun. Jadi ini Yun Yun segera menghela nafas lega, tetapi hatinya masih menggantung. Jika itu benar-benar lewat, maka semua orang yang tersembunyi itu harus keluar. Aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu. Tapi Yun Yun segera mengubah arahnya dan berjalan ke arah yang menyimpang dari Ma Tao dan yang lainnya. Melihat Yun Yun yang pergi, sesosok perlahan muncul di balik pohon. Pria itu sedikit marah, bagaimana Anda mengekspos? Jika operasi ini gagal karena kesalahan Anda, lihat saya bagaimana menghadapi Anda. Siapa itu? Wanita barusan. Jangan khawatir, kakak laki-laki tertua, meskipun tidak ada potret pasangan Xiao Yan, kami telah menemukan sekelompok orang yang membobol aliansi hitam kami di antara mitra Xiao Yan. Wanita ini tidak ada dalam potret yang diterbitkan oleh kantor pusat aliansi hitam. Mungkin itu hanya orang-orang yang lewat. Tidak, datang ke sini. Pria bernama pemimpin itu melambaikan tangannya, dan dua orang segera mendatangi mereka. Kalian berdua ikuti wanita itu. Periksa apakah dia pasangan Xiao Yan. Jika demikian, Anda harus dapat menemukan lokasi mereka dan segera melapor kembali. Jika bukan, segera kembali. Kedua orang itu tidak berbicara, mereka hanya menganggukkan kepala, lalu berjalan ke kejauhan dan menyusul Yun Yun. Pertahankan formasi pertempuran, dan terus cari posisi Xiao Yan. Pria bernama pemimpin itu berkata ke arah hutan yang gelap gulita. Segera, satu demi satu sosok terus mencari ke depan, dan mereka semua hitam. Tersembunyi dalam kegelapan, mereka adalah pembunuh terbaik. Meskipun Yun Yun bergerak maju, perhatiannya sepenuhnya berada di belakangnya. Merasakan dua sosok gesit di belakangnya,
Yun Yun dengan enggan menjaga dirinya tetap tenang, tetapi pedang panjang di tangannya digenggam erat. Pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya akan datang. Yun Yun berjalan ke depan di sepanjang jalan di depannya, tetapi dengan erat memegang pedang panjang di tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Yun Yun juga diam-diam bergegas di belakangnya, dan dua sosok secara bertahap muncul dalam persepsi Yun Yun. Namun, tampaknya mereka merasakan deteksi Yun Yun, dan kedua sosok itu bersembunyi di hutan yang gelap dan berhenti mengeluarkan suara. Persepsi yang kuat, namun, semakin seperti ini, semakin mencerminkan kehebatanmu, tapi aku tidak tahu apa tujuanmu. Lagi pula, dari sudut pandang kemampuan masing-masing, kedua orang ini seharusnya bukan karakter yang sederhana, bahkan jika Yun Yun ingin menang, tidak mungkin untuk menang dengan mudah. Namun, sepertinya itu adalah kehendak Tuhan. Jalan yang ditempuh Yun Yun sebenarnya adalah jalan buntu, di depan Yun Yun ada pohon tinggi yang menghalangi jalan Yun Yun. Agar tidak membawa kekuatan ini ke Ma Tao dan yang lainnya, Yun Yun sengaja memilih jalan kuno ini, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah jalan buntu. Ada hutan duri di samping pohon besar ini. Mungkin Yun Yun sepenuhnya sebuah jalan bisa menjadi terbuka, tetapi jika dua orang di belakangnya meluncurkan serangan diam-diam, maka itu akan sulit dilakukan. Yun Yun menghela nafas, lalu berbalik dan berkata, apa yang kalian berdua ikuti begitu lama? Jika itu untuk properti, Anda sudah bisa melakukannya. Yun Yun melihat dua bayangan yang jatuh di dua pohon, dan mengucapkan kata-kata ini perlahan. Karena tidak ada cara untuk pergi, maka hadapi saja dengan tenang. Nona berani memasuki alam rahasia ruang dan waktu sendirian. Kami sangat mengagumi keberanian ini. Kami tidak bermaksud menyinggung Nona, tetapi putra kami hanya ingin tahu, mengapa Anda tidak memiliki pasangan sendiri di samping gadis itu. Orang-orang menggunakan kata-kata serak untuk berima dengan Yun. Kalian anak-anak terlalu ceroboh, saya secara alami memiliki pasangan saya sendiri. Oleh karena itu, Anda dapat kembali ke kehidupan Anda. Yun Yun memandang kedua orang ini, alisnya berkerut. Tetapi tepat ketika kata-kata Yun Yun jatuh, dua bayangan gelap jatuh di sisi Yun Yun tanpa urutan tertentu, dan salah satu dari mereka berkata kepada Yun Yun, Nona, berbohong bukanlah kebiasaan yang baik, kecuali ada yang salah dengan Nona. Anda ingin memberitahu kami. Yun Yun tertegun sejenak, tidak tahu apa arti kata-kata pihak lain. Karena itu masalahnya, tidak apa-apa untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Nona. Kami mencari seseorang bernama Xiao Yan. Jika tebakan kami benar, Nona harus menjadi mitra di sisi Xiao Yan. Orang lain memandang Yun Yun dengan wajah di wajahnya, wajah dengan jejak pembunuhan. Mereka adalah pembunuh berdarah dingin di dunia ini. Sebagai pembunuh hebat yang dipilih dari elit yang tak terhitung jumlahnya, apa yang mereka miliki bukan hanya keterampilan membunuh kelas 1, tetapi juga kemampuan analisis dan penalaran yang kuat. Apa Xiao Yan? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jantung Yun Yun berdetak kencang, sepertinya kehati-hatiannya dibenarkan, akan langsung memimpin orang-orang ini ke sana. Kami tidak mengikuti Nona untuk sementara waktu. Ketika kami bertemu, Nona segera mengubah lintasannya setelah menemukan kami. Ini tidak diragukan lagi mencurigakan. Kedua, jika Nona benar-benar memiliki pasangan di sisinya, jika demikian, maka pasangan Anda tidak boleh terlalu jauh dari tempat Anda berada di awal, tetapi kami telah berjalan begitu lama, tetapi kami belum bertemu pasangan wanita itu. Apalagi wanita itu benar-benar berjalan langsung ke jalan buntu ini. Segala macam fenomena bukankah cukup untuk menunjukkan bahwa keberadaan wanita itu agak aneh? Tentu saja, itu lebih seperti melindungi beberapa orang. Kedua pria berpakaian hitam, satu berbicara dengan Yun Yun, menarik perhatian Yun Yun, yang lain, diam-diam bergerak ke arah Yun Yun, semakin dekat dan dekat. Alasan yang bagus, tapi bau darah di tubuhmu terlalu berat, aku tidak ingin membawamu ke mitra kami. Juga, bahkan jika aku melindungi beberapa orang, bagaimana kamu tahu bahwa aku melindungi Xiao Yan? Dengan mencibir. Tentu saja, poin terpenting adalah bahwa beberapa mitra kami melihat Anda dan Xiao Yan bersama. Apakah Anda bukan mitra Xiao Yan? Apakah Anda masih musuh Xiao Yan? Kalimat ini tiba-tiba membuat wajah Yun Yun muram, dan dia menjawab hampir tanpa ragu, bagaimana mungkin, jika kamu sudah tahu. Tetapi begitu kata-kata itu keluar, Yun Yun menyadari bahwa ini hanyalah jebakan yang dirancang oleh pihak lain, yaitu, dia ingin melompat ke dalamnya sendiri. Namun, karena urgensinya,
Yun Yun mengatakannya secara langsung tanpa melalui otaknya. Tepat ketika Yun Yun membuka mulutnya, kaisar yang dekat dengan Yun Yun bergerak, dua pisau pendek muncul di tangannya, dan dia bergegas ke depan dan menusuk langsung ke tubuh Yun Yun. Apa yang perlu Anda lakukan dalam pembunuhan adalah menjadi cepat, akurat, dan kejam, 3 kata. Oleh karena itu, ketika Yun Yun mengungkapkan identitasnya, kaisar yang menyerang sudah melakukannya sepenuhnya. Pisau pendek di tangannya langsung menusuk pedang panjang di tangan Yun Yun, dan pisau pendek lainnya langsung bergerak ke jantung Yun Yun. Ketika Yun Yun mengayunkan pedang panjangnya, dia merasa bahwa pisau pendek itu langsung menekan pedang panjangnya sendiri. Ketika Yun Yun menghunus pedang panjangnya, pisau pendek itu mengeluarkan suara yang keras. Pada saat ini, pisau pendek lainnya telah menusuk jantung Yun Yun. Yun Yun melihat adegan ini dan meraih lengan kanan lawan dengan tangan kirinya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, kaisar yang baru saja berbicara dengan Yun Yun tiba-tiba muncul di belakang Yun Yun. Pedang panjang itu menusuk langsung ke punggung Yun Yun. Sebagai orang-orang yang dipilih dengan cermat dari aliansi pembunuhan aliansi hitam, mereka secara alami tahu bahwa misi mereka adalah untuk membunuh lawan mereka. Tidak masalah cara apa yang Anda gunakan, yang penting adalah hasilnya. Jika mereka berhasil, mereka akan dihargai dengan membawa tubuh kembali, tetapi jika mereka gagal, mereka tidak harus kembali. Karena itu, di mata mereka, hanya ada hidup dan mati. Yun Yun mengerutkan kening, ketika pedang panjang di belakangnya menusuknya, seluruh tubuh Yun Yun berbelok ke kiri, dan pedang panjang itu melewati tepat di atas tubuh Yun Yun. Yun Yun menginjak tanah dengan jari-jari kakinya, dan seluruh orang juga meninggalkan pengetahuan dua orang satu demi satu langsung dari samping. Hanya saja Yun Yun merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah pertarungan kali ini, dua orang di depannya bahkan lebih stres daripada saat Yun Yun menghadapi Xiao Tianhu. Bagaimanapun, Xiao Tianhu tidak licik seperti dua orang di depannya. Sebuah padang rumput kosong, beberapa orang duduk di rumput dan membentuk lingkaran besar. Kenapa Yun Yun tidak kembali? Aku sedikit khawatir. Aku akan pergi melihatnya. Zhang Qian tiba-tiba bangkit dan berencana untuk kembali mencari Yun Yun. Lagi pula, mereka sudah lama berada di sini, dan Yun Yun seharusnya kembali, tapi tidak ada kabar tentang Yun Yun saat ini. Jangan khawatir, kita semua telah menandai sepanjang jalan, Yun Yun dapat menemukan kita. Yang berkata kepada Zhang Qian, ya, tanda khusus semacam itu, hanya kita yang bisa mengerti. Sebelum memasuki hutan, kami memberitahu Yun Yun, dia harus menemukannya. Jika kamu benar-benar khawatir, kita akan pergi ke Yun Yun setelah beberapa saat. Ma Tao menatap Zhang Qian dan berkata. Zhang Qian mengangguk, dan kemudian tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi sentuhan kekhawatiran selalu melekat di benak Zhang Qian. Pada saat yang sama, ada 9 bayangan gelap bersembunyi di pohon jauh dari sini. Bos, dari 5 orang ini, 4 orang cocok dengan karakter dalam potret yang diberikan kepada kita oleh markas besar Liga Hitam. Mereka seharusnya adalah mitra Xiao Yan. Adapun wanita yang kita temui di awal, dan pria aneh itu seharusnya mitra baru Xiao Yan. Bos, Xiao Yan tidak ada di sini sekarang, haruskah kita melakukannya? Kita di sini untuk Xiao Yan, dan sekarang dia tidak ada di sini, membosankan untuk membersihkan sekelompok orang di sekitarnya. Dengan tatapan membunuh bos, dia segera berkata, aturan aliansi adalah nomor 1, dan singa harus berjuang keras untuk melawan kelinci. Bos, Anda memberi perintah. Potret, gunakan binatang terbang untuk memberi tahu putranya. Selain itu, semua orang siap, sesuai rencana, siap untuk memulai. Pria itu memandang sekelompok orang di sekitarnya. Semua kata ini terbuat dari transmisi suara, jadi tidak ada suara. Meskipun mereka masih jauh dari Ma Tao dan yang lainnya saat ini, mereka hampir bisa menebak isi percakapan mereka. Seiring berjalannya waktu, kekhawatiran Zhang Qian menjadi semakin kuat. Aku tidak tahan lagi, lebih baik aku pergi melihat-lihat. Zhang Qian bangkit lagi. Oke, karena itu masalahnya, ayo pergi bersama. Ma Tao juga merasakan sedikit sesuatu yang salah saat ini. Bahkan jika Yun Yun benar-benar ingin mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan, maka sudah hampir waktunya untuk kembali. Namun, sekarang Yun Yun tidak terlihat, mereka masih sangat cemas. Tolong, pada saat ini, 3 sosok tiba-tiba muncul di hadapan semua orang.
Seorang pria berbaju abu-abu langsung dikejar oleh dua pria berbaju hitam. Semuanya, bantu aku. Pria berbaju abu-abu itu langsung meminta bantuan Ma Tao dan yang lainnya. Melihat adegan ini, Zhang Qian ingin bergerak, tetapi ditahan dengan kuat oleh Ma Tao. Aku baru saja tidak sengaja melihat mereka diganggu oleh seorang wanita berpakaian brokat, dan mereka langsung dikejar oleh mereka. Semuanya, selamatkan aku. Aku pasti akan membalasmu. Pria berbaju abu-abu itu memandang orang-orang ini dengan kemanusiaan. Sesuatu terjadi pada Yunyun. Ketika Zhang Qian mendengar kata-kata ini, dia berjalan menuju gua tempat Xiao Yan berada tanpa ragu-ragu. Melihat Zhang Qian yang pergi, Ma Tao mengerutkan kening, dan kemudian ingin mengikuti, tetapi pada saat ini, suara pria berbaju abu-abu datang dari belakang. Beberapa tolong saya, wanita berbaju brokat berkata, cari dia. Anda dapat menghindari kematian. Ketika Ma Tao mendengar kalimat ini, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Jinhua, Yang, kalian berdua tinggal di sini, selesaikan masalah di sini, cepat datang. Wenlin, kamu pergi bersamaku. Setelah mendengar perintah Ma Tao, ketiganya langsung bubar. Ma Tao dan Wenlin segera mengejar ke arah keberangkatan Zhang Qian. Ketika pisau panjang di tangan kedua pria berbaju hitam itu akan jatuh pada pria berbaju abu-abu, Yang dan Jinhua tiba-tiba mulai mengguncang kedua pria berbaju hitam itu. Terima kasih, kalian berdua telah menyelamatkan hidupmu. Pria berbaju abu-abu itu menghela nafas lega setelah Yang He mengambil tindakan. Pria usil, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Ketika Jinhua dan Yang mulai, kedua pria berpakaian hitam itu bergegas ke arah mereka tanpa ragu-ragu. Tombak di tangan Jinhua melambai ringan untuk menemui kedua pria berbaju hitam itu. Ketika Yang juga ingin melakukannya, ada arus dingin di belakangnya. Sebuah pemecah es tipis muncul di tangan pria berbaju hitam di belakang Yang dan Jinhua. Kedua pemecah es itu menusuk tepat ke tulang belakang di belakang kedua orang itu. Hati-hati, Yang tanpa ragu melemparkan Jinhua di sebelahnya ke tanah. Namun, meskipun reaksi Yang cepat, pembunuh aliansi hitam membunuh aliansi dengan cepat. Sebuah pemecah es lewat langsung dari lengan kiri Yang. Aliran udara abu-abu mengalir menuju tubuh Yang. Bos, ini benar-benar mengecewakan. Aku tidak menyangka kamu membuat kesalahan secara langsung. Itu benar-benar tidak cocok dengan kemampuan aktingmu. Salah satu dari dua pria berbaju hitam itu menatap Jinhua dan He yang jatuh ke tanah. Yang, dengan ekspresi sarkastik di sudut mulutnya. Awalnya, mereka mengira bos mereka akan menembak dirinya sendiri, dan dia pasti akan bisa melenyapkan dua orang di depannya dengan satu pukulan. Sekarang sepertinya itu miss. Bajingan, sialan. Ketika Jinhua dan Yang berbicara, mereka sudah berdiri dari tanah lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Jinhua melihat pemecah es Yang melewati lengan kirinya dengan sedikit rasa terima kasih. Jika Yang tidak membantunya, mungkin pemecah es ini akan melewati tubuhnya. Yang melirik pemecah es di lengannya, tiba-tiba menggertakkan giginya, pemecah es di tangannya ditarik langsung oleh Yang, dan darah ditinggalkan langsung dari lengan Yang, menetes ke rumput, dan tanah rerumputan itu berangsur-angsur berubah menjadi merah. Dia memberikannya padamu. Kapten tim Liga Hitam melirik Yang, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Jinhua. Dia benar-benar membiarkan pria itu menghindar sekarang. Tapi tidak apa-apa, jika kamu mati seperti ini, maka itu tidak menyenangkan. Sialan kamu. Jinhua memandang Kapten Detasemen Aliansi Hitam, dan menuangkan dendamnya ke tombak di tangannya tanpa ragu-ragu. Terserah kamu, aku biasanya tidak peduli dengan orang mati. Kapten tim Aliansi Hitam tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya. Segera, uap air di sekitarnya berangsur-angsur mengeras, dan tombak patung es muncul di tangannya. Di seberang Yang, dua anggota tim Aliansi Hitam berkata kepada Yang, "Hei, di mana kaptenmu? Kenapa kaptenmu hilang?" Yang menatap dua orang di depannya dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jika kamu menginginkan hidupku, datang dan ambillah jika kamu bisa." Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.